memikirkan bagaimana nasib bangsa kita di luar negeri. Kontestasi, ekonomi dan lain-lainnya. Tarif impor Amerika 32% sampai digenjot 19%. Ada nggak kita memikirkan nasib bangsa seperti itu? Tidak ada. Kita hanya memikirkan, oh ijazahnya palsu. Jangan-jangan ini bla 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 dan lain-lain. Omong kosong semua itu. Gitu. Kalau memang kita memiliki jiwa patriot sejati, kita memiliki jiwa NKRI merah putih, ayo dong hindari pertikaian-pertikaian ini. Ya, ada lagi dibilang ini pesanan dan lain-lain. Semua sudah ada lembaga penegak hukum yang mengatur terkait dengan hal itu. Ada ranahnya, nggak terima kalau laporkan Komisi Yudisial. Jadi saya harap di perdebatan kita malam ini, mari kita akhiri perdebatan-perdebatan yang memang diantara kita suujon dan lain-lainnya. Mari kita menatap masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Bung Rocky, silakan. Saya bagian dari Indonesia Cemas. Wow, Anda pesimis, harusnya optimis. Oh ya, saya pesimis yang rasional. Anda optimis yang irasional. Jadi kita mesti fair mengatakan sesuatu tuh. Ya boleh apanya punya semacam harapan segala macam. Tapi faktanya ada di situ sekarang. Dan kelihatannya bukan rakyat yang harus terima keputusan Presiden Prabowo. Prabowo membaca bahwa keputusan itulah yang diinginkan rakyat. Itu namanya Vox Populi, Vox Dei. Tidak mungkin Prabowo membatalkan keputusannya kalau setiap hari WA mak-mak itu dia tahu tuh. Piring mak-mak bunyi. Bukan karena ada kerupuk ada di situ. Tapi karena kena sendok piringnya udah kosong sebelum diisi tuh. Bunyi. Tadi pagi saya masih ngobrol dengan teman-teman di Hong Kong. TKI yang masih dikunci rekeningnya. Semua kita peduli dengan soal itu. Tetapi isu ijazah, isu fufafa itu jauh lebih, nilainya itu jauh lebih berbahaya ketimbang cuma soal amnesti segala macam. Karena itu ada setiap hari di percakapan mak-mak. Artinya bahwa sadar bangsa ini menginginkan diteruskannya perubahan radikal itu. Jadi jangan abaikan soal itu, seolah-olah itu soal kecil. Ini masih soal ijazah, masih soal fufafa. Yang mana? Yang diabaikan yang mana? Mari kita abaikan. Jangan bicara tentang ijazah, jangan bicara tentang bukan, kita menatap masa depan. Ya. Masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong. Laporin kalau memang ada persoalan hukum. Kita berbicara hukum hari ini. Kalau memang Bung Rocky bicara filsafat, silakan. Saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara konteks hukum. Bicara banyak hal, termasuk fufafa segala macam. Yang ya, adalah bagian dari agen. Pupu papanya siapa? Gitu loh. Anda boleh pesimis terhadap pemerintah saya, tapi saya optimis. Ya, saya pesimis yang rasional. Anda, iya, maksud saya itu buktinya siapa pupu papa itu? Anda ngomong dong, sampaikan kepada publik. Siapa tunjukin? Biar kita geruduk gitu loh sama-sama. Siapa? Saya ngomong sekarang ya. Periksa 8 kali itu dibahas di sini. Apa yang saya ucapkan? Periksa aja ya. Oke. Cukup ya. Apa yang mau saya periksa? Anda yang sampaikan pupu papa adalah ini gitu. Jadi biar kita tahu semua rakyat Indonesia. Jangan Anda berbicara dari segi filosofis. Saya tidak akan berbicara itu. Saya tidak akan memasuki ranah saudara. Karena itu ranah saudara. Saya berbicara konteks hukum di sini. By data. Dan buktinya apa gitu loh. Jangan juga karena memang Anda ahli filosofis, Anda mau menggurui saya dan mengkoreksi omongan saya. Ya, tidak, saya berbicara itu. Tunggu, saya tidak akan berbicara kepada Anda karena saya konteksnya masih bicara dengan Rocky Gerung. Tidak bicara dengan Anda. Saya bukan. Loh, Anda jangan motong dulu dong. Kita belum selesai nih. Anda tadi biar tidak menjadi bias ini karena tuduhan pupu papa ini samar-samar. Saya punya bukti pemikirannya nanti ujung-ujungnya ke wakil presiden gitu loh. Terutama peran peradilan dalam merekayasa kasus lahirnya Pupu Papa. Oke, baik. Closing statement aja. Silakan Bu Rocky. Saya jawab pelanan ya. Tadi saya bilang
sudah 8 kali saya ucapkan itu di forum ini. Yang mana sudah 8 kali, cari aja. Oke. Siapa? Anda terang aja sampaikan di sini. Oke, lanjut. Masa Oke. Ini berapa jam lagi nih kita Oke. harus menonton video-video Anda gitu? Oke, sudah 8 kali berarti Sampaikan siapa? Oke, Siapa? saya akan sampaikan sekarang. Oke. Anda mau tunggu 8 Saya tunggu. Oke. Cuma bentar aja satu kata gitu. Siapa namanya? Di channel kita yang kali ini kita membahas lagi perdebatan seru daripada seorang ahli filsafat yaitu Rocky Gerung dan juga Pitra Romadoni ini yang juga sangat luar biasa sekali, sama-sama adu argumen dan sama-sama juga saling membantah setiap perkataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang mereka inginkan, teman-teman. Dan tadi di video kita sudah melihat dan menyaksikan bersama teman-teman, luar biasa sekali tanggapan-tanggapan mereka dengan isu daripada ijazah Wapres Gibran dan juga Jokowi, teman-teman. Sehingga sampai sekarang pun belum ada titik terang daripada isu-isu yang sudah beredar di medsos, teman-teman. Dan berikut di sini ada beberapa tanggapan daripada komentar netizen kita. Yang katanya Rocky Gerung dipermalukan pengacara Pitra Romadoni dalam debat panas Rakyat Bersuara. Tayangan langsung Rakyat Bersuara pada Selasa malam menjadi panggung perdebatan sengit antara pengamat politik Rocky Gerung dan pengacara Pitra Romadoni Nasution. Namun yang mengejutkan publik dalam diskusi yang bertema etika kritik dan batas demokrasi, Rocky Gerung justru terlihat kewalahan dan dipatahkan argumen demi argumen oleh Pitra yang tampil tajam dan sistematis. Rocky seperti biasa membuka debat dengan kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah. Presiden Prabowo menyebutnya sebagai bentuk politik transaksional yang merusak demokrasi. Ia juga melontarkan tuduhan bahwa aparat penegak hukum telah menjadi alat kekuasaan. Namun Pitra langsung menanggapi dengan membongkar kelemahan Rocky Gerung yang dinilainya hanya bersandar pada asumsi tanpa dasar hukum. Kritik Anda itu menarik sebagai opini pribadi, tapi tidak berdiri di atas fakta hukum. Demokrasi tidak menghalangi kritik, tapi juga tidak membenarkan fitnah berkedok intelektualisme, tegas Pitra yang langsung memancing tepuk tangan dari penonton. Ya, teman-teman, luar biasa sekali ya perdebatan mereka. Baru kali ini juga kita bisa melihat bahwa lawan sengit daripada Rocky Gerung yang kita kenal sebelumnya, yaitu seorang ahli filsafat dan juga tidak pernah kalah, teman-teman, dalam berdebat. Kalaupun dia dipanggil di jaksa untuk dicecar beberapa pertanyaan, dia malah mengajari daripada jaksa, teman-teman. Kita lihat di video yang lalu, dan kali ini baru ada seseorang ini yang luar biasa sekali dalam menjebak dan juga membantah terus daripada pernyataan Rocky Gerung ini. Pitra kemudian mengungkap sejumlah pertanyaan Rocky di masa lalu yang kontradiktif, katanya, teman-teman. Ya, di sini Pitra ini luar biasa sekali membongkar dan mengungkap segala yang sudah terungkap di masa lalu, sehingga setiap kali Rocky Gerung ini atau ahli filsafat ini memberikan beberapa pernyataan, dia langsung bantah, teman-teman. Sehingga pernyataan-pernyataannya selalu dipotong atau omongannya dipotong oleh daripada Pitra Romadoni ini. Perdebatan tajam kembali mewarnai ruang publik usai pernyataan kontroversial Rocky Gerung mengenai isu Fufu Fafa yang dinilainya terkait dengan dinamika politik di nasional. Pernyataan tersebut memicu respons keras dari praktisi hukum Pitra Romadoni Nasution dalam program Rakyat Bersuara. Dalam forum tersebut, Pitra meminta agar publik tidak lagi terjebak pada isu-isu yang disebutnya
sebagai pengalihan perhatian, termasuk dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan istilah fufufafa yang dilontarkan Rocky Gerung. Kalau memang ada persoalan hukum, laporkan saja, jangan menjadikan alat ini alat serangan politik. Pitra menilai saat ini adalah momentum bagi bangsa untuk bersatu di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut keputusan Prabowo sebagai bentuk kenegarawan dan meminta masyarakat untuk tidak mudah mencurigai atau menodai kebijakan yang diambil demi menjaga persatuan nasional. Hari ini adalah masanya Prabowo, apapun keputusannya rakyat harus mendukung, karena itu demi keutuhan bangsa. Namun kritik tajam datang dari Rocky Gerung. Menurutnya suara publik tidak bisa dibungkam dengan ajakan melupakan isu-isu mendasar seperti dugaan ijazah palsu maupun pertanyaan publik terkait istilah yang dia lempar fufufafa. Ya, lanjut lagi teman-teman, itu bukan sekedar istilah, itu muncul dari obrolan di warung, dari keresahan emak-emak. Piring kosong sebelum diisi sudah bunyi karena perut lapar, itu ekspresi rakyat, ujar Rocky. Pitra yang merasa tudingan tersebut tidak berdasar menurut Rocky Gerung untuk menyebut secara jelas siapa yang dimaksud dengan pupu papa. Ia bahkan meminta pembuktian hukum dan merujuk pada pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah dalam protes peradilan. Jangan menyebarkan istilah-istilah tanpa dasar. Kalau tahu sebutkan, kalau tidak tahu jangan buat gaduh, tegas Pitra. Ketegangan memuncak ketika Rocky kembali menyebutkan filosofi Tuan dan budak dari Hegel sebagai bagian dari kritiknya terhadap relasi kuasa di Indonesia. Pitra menanggapi dengan menegaskan bahwa perdebatan publik seharusnya berpihak pada konstitusi dan sistem hukum, bukan filsafat yang menurut terlalu abstrak. Saya praktisi hukum, bukan ahli filsafat. Kita bicara fakta dan data, bukan metafora, kata Pitra dalam nada tinggi. Menjelang akhir diskusi, Rocky tetap mempertahankan posisinya dengan menyatakan bahwa ini berbicara berdasarkan penalaran publik dan keresahan sosial yang kerap dianggap remeh oleh elit politik. Kita tahu siapa fufufafa itu, tapi banyak yang pura-pura tidak tahu. Atau justru fufufafa tahu, ucap Rocky Gerung menutup pernyataannya dengan kayak khas yang syarat sindiran. Ya teman-teman, luar biasa sekali. Ternyata perdebatan mereka ini dengan seorang juga Pitra yang juga merupakan bagian daripada lawan bicaranya, luar biasa sekali teman-teman. Gugatan mereka tidak akan pernah selesai karena yang satu membantah dan yang satu juga membantah. Dan kali ini kita bisa lihat argumen daripada Rocky, atau ketika dia bicara selalu dibungkam atau selalu dibantah oleh lawan bicaranya. Ya teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini. Dan jangan lupa dukung terus supaya teman-teman tidak ketinggalan